Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabracha.blogspot.com. Parashat Tzav dengan judul Kesenangan dan Keinginan Mahkota Jiwa Yahudi. Terambil dari Vayikra pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 36. Pengorbanan hewan sulit untuk dikaitkan, namun saya, Rebetsin Hanabracha, menemukan makna pribadi di dalamnya dengan bantuan tulisan Rav Ginsburg. Menghubungkan pengorbanan dengan jiwa manusia. Saya harap pelajaran kali ini akan membantu untuk menyempurnakan keinginan kita untuk merasa senang sebagai bagian dari persiapan spiritual kita menuju Pesach. Pengantar, sulit untuk menghubungkan kita dengan kitab Vayikra, karena ini semua tentang pengorbanan yang saat ini tidak kita lakukan. Namun, belajar tentang pengorbanan menjadi lebih bermakna ketika kita memahami bagaimana setiap bagian dari pengorbanan tersebut mewakili dan memperbaiki bagian yang berbeda-beda dari jiwa kita. Dari pengorbanan hewan, 2 bagian dipersembahkan secara eksklusif kepada Hashem. Chelev, lemak pilihan, dan dam, darah. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Terambil dari Vayikra pasal 3 ayat 17. Larangan abadi ini berlaku untuk orang yang membawa korban persembahan dan untuk kohen. Tidak seorang pun boleh mengambil bagian dari lemak pilihan atau darah. Dari sini kita belajar bahwa yang terbaik harus selalu diberikan kepada pencipta kita. Ini merupakan kata-kata yang ditulis oleh Rav Ginsburg. Judul yang selanjutnya, Kesenangan dan Keinginan Mahkota Jiwa Yahudi. Mahkota atau keter, mahkota dari jiwa Yahudi mencakup kesenangan yang sangat disadari atau dalam bahasa Ibrani disebut ta'anuk, dan juga keinginan atau dalam bahasa Ibrani disebut ratson. Ini terambil dari Likutei Torah Parashat Nitzavim 49:3. Akal kesadaran dan perasaan adalah seperti roda mesin, bergantung pada energi vital dari kedua kekuatan ini. Keinginan dan kesenangan kita masing-masing diwakili oleh darah dan lemak pilihan. Ketika seseorang membawa korban persembahan, darah hewan yang disembelih terlebih dahulu disiramkan di atas mezbah. Ini memuncak pada proses persembahan keinginan seseorang untuk Hashem. Setelah itu, kohen akan membakar lemak pilihan di atas altar. Ini akan memuncak pada proses mempersembahkan kesenangan kepada Hashem. Judul yang selanjutnya, Memperbaiki ketidaksadaran kita melalui korban persembahan. Hadirat Hashem paling nyata di dalam bait suci. Selama masa bait suci, Sekina atau hadirat Hashem akan benar-benar menjangkau alam bawah sadar kita dan memperbaikinya. Dengan demikian, proses pengorbanan memastikan kebenaran semua orang yang datang ke bait suci. Tanpa bait suci, kita tidak dapat mengakses ujung-ujung ketidaksadaran kita. Namun, larangan memakan darah dan lemak pilihan dari hewan kosher masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaiki keinginan dan kesenangan kita sejauh yang kita mampu dan mempersembahkannya kepada Hashem. Catatan tambahan, sebenarnya totalnya semua ada 3 poin. Keter, mahkota, atau artinya adalah keinginan. Ta'anuk, atau artinya adalah kesenangan. Dan emuna, atau artinya adalah iman.
Ketika seekor domba dibawa sebagai korban, selain darah dan lemak pilihan, bokong yang terletak di dekat ekor domba diberi secara eksklusif kepada Hashem. Lihat contohnya di Wayikra pasal 7 ayat 3. Bagian ketiga ini atau bokong ini bahkan lebih gemuk daripada lemak pilihan. Artinya, ini bahkan lebih mewakili kesenangan daripada kesenangan. Kata Ibrani bokong atau alia dalam bahasa Ibrani diawali dengan huruf alef. Huruf pertama dari kata chelef atau lemak pilihan adalah het. Sedangkan huruf pertama dari darah atau dam adalah dalet. Jika tiga huruf ini digabungkan, maka menjadi echad, satu. Tingkat kesenangan dan tingkat keinginan membentuk satu kesatuan yang lengkap antara kita dengan Hashem. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa dengan memurnikan dan mempersembahkan keinginan dan kesenangan kita dapat mencapai tingkat emunah terhadap Yang Maha Esa, Ein Od Milevado, yang kepadanya lah semua keinginan dan kesenangan kita harus selalu diarahkan. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.